Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ibu Ariza Leniovita. Kali ini kita akan membahas mengenai jaringan tumbuhan. Jaringan tumbuhan dibedakan menjadi beberapa macam. Yang pertama adalah jaringan muda, yaitu jaringan meristem. Sedangkan yang kedua, jaringan dewasa dibedakan menjadi beberapa macam. Ada jaringan epidermis sebagai jaringan pelindung, jaringan parenkim sebagai jaringan dasar, jaringan kolenkim dan sklerenkim sebagai jaringan penguat, dan jaringan silem dan phloem sebagai jaringan pengangkut. Yang pertama adalah jaringan meristem. Jaringan meristem merupakan jaringan yang masih muda dan aktif membelah. Berdasarkan letaknya, jaringan meristem dibedakan menjadi tiga, yaitu meristem apikal, meristem lateral, dan meristem interkalar. Meristem apikal terletak di ujung akar dan ujung batang. Meristem lateral terletak di kambium dan kambium gabus pada batang, dan meristem interkalar terletak di ruas-ruas pada tumbuhan monokotil seperti pangkal ruas bambu dan rumput-rumputan. Di sini kita bisa melihat letak meristem apikal yang ada di ujung batang dan di ujung akar, meristem interkalar pada ruas-ruas batang, dan meristem lateral yang terdapat di dalam batang yang letaknya terdapat pada kambium. Di sini kita bisa lihat ya, meristem apikal ada di ujung batang. Misalnya kamu biasa memetik daun singkong, maka beberapa hari kemudian, 2 minggu kemudian, dia akan kembali bertunas. Itu karena adanya aktivitas daripada meristem apikal yang ada di ujung batang atau pucuk. Berdasarkan asal-usulnya, jaringan meristem dibedakan menjadi dua, yaitu jaringan meristem primer dan meristem sekunder. Meristem primer itu adalah berasal dari sel-sel embrionik, misalnya meristem apikal. Sedangkan meristem sekunder berasal dari jaringan dewasa, misalnya pada kambium dan kambium gabus. Jaringan dewasa. Apa saja jaringan dewasa itu? Yaitu terdiri dari epidermis. Epidermis memiliki ciri sel-selnya pipih, hanya terdiri atas satu lapis sel, berada pada bagian terluar dari organ, baik akar, batang maupun daun. Karena letaknya pada bagian terluar organ, maka dia berfungsi untuk melindungi jaringan di bawahnya. Sel-sel epidermis ini dapat mengalami perkembangan menjadi alat tambahan atau derivat daripada epidermis, misalnya membentuk stomata, membentuk trikoma atau rambut-rambut, membentuk sel kipas, dan epidermis ganda. Berikut ini adalah struktur irisan melintang penampang akar monokotil dan dikotil. Kita bisa melihat epidermis pada akar yang letaknya adalah bagian paling luar daripada struktur morfologi akar dikotil maupun monokotil dan akar-akar lainnya. Demikian juga pada struktur batang dikotil maupun monokotil, kita bisa melihat bahwa epidermis terletak pada struktur terluar dari batang. Kita juga bisa melihat bahwa pada struktur penampang irisan melintang daun ada epidermis yang terletak pada bagian terluar, baik bagian atas maupun bawah. Jadi ada epidermis atas, ada epidermis bawah. Ini merupakan contoh modifikasi epidermis yang membentuk stomata pada daun. Stomata ini merupakan, istilah lainnya adalah mulut daun ya, yang berfungsi untuk transpirasi atau penguapan. Dan pada batang terdapat trikoma yang membentuk rambut-rambut halus. Selanjutnya kita bisa melihat ada juga modifikasi membentuk spina atau duri pada batang seperti pada mawar ya. Juga terdapat modifikasi epidermis membentuk sel kipas pada epidermis daun. Jaringan dewasa yang kedua yaitu jaringan parenkim, memiliki ciri disusun oleh sel-sel hidup, morfologinya bervariasi bentuknya dan bisa dijumpai pada hampir setiap bagian tumbuhan. Misalnya dalam bentuk korteks pada akar maupun batang, serta mesofil daun, misalnya jaringan palisade atau jaringan tiang, dan jaringan spon atau jaringan bunga karang pada daun. Ini merupakan struktur morfologi akar, di mana di sini kita bisa melihat
jaringan korteks yang disusun oleh jaringan parenkim, dan letak korteks berada tepat di bawah jaringan epidermis. Kita juga bisa menemukan struktur korteks pada batang, baik batang dikotil maupun batang monokotil ya. Sama seperti pada akar, korteks letaknya tepat di bawah jaringan epidermis. Di sini kita bisa melihat struktur jaringan parenkim pada daun, di mana kita bisa temukan dalam bentuk jaringan tiang atau palisade dan jaringan bunga karang atau jaringan spon, di mana keduanya disebut jaringan mesofil daun. Jaringan dewasa berikutnya yaitu jaringan kolenkim, di mana kolenkim ini disusun oleh sel-sel yang masih hidup dan selnya agak memanjang serta mengalami penebalan yang tidak teratur pada dinding selnya atau hanya pada sudut-sudut dinding selnya saja. Jaringan kolenkim ini terdapat pada organ-organ tumbuhan yang masih aktif tumbuh dan berfungsi sebagai penguat atau penyokong. Jaringan penguat selanjutnya yaitu sklerenkim. Berbeda dengan kolenkim, sklerenkim ini justru disusun oleh sel-sel yang sudah mati dan penebalannya mengalami penebalan pada seluruh dinding selnya sehingganya merata dan memiliki bentuk serat atau skleroid dan sel batu. Sklerenkim biasanya terdapat pada organ tumbuhan yang sudah tidak lagi mengalami pertumbuhan. Misalnya pada buah pir, kamu bisa merasakan struktur daging buah pir itu ada kres pada saat makannya ya, karena dia disusun oleh sel-sel batu. Serta pada biji salak, atau kita bisa juga temukan pada tempurung kelapa dan tempurung biji pala. Sehingga sklerenkim berfungsi sebagai penguat atau penyokong. Ya, ini adalah buah pir yang disusun oleh sel-sel batu, kemudian juga ada biji salak, tempurung kelapa dan tempurung biji pala yang disusun oleh jaringan sklerenkim. Berikut anatomi dari perbedaan kolenkim dan sklerenkim. Kita lihat di sini, kolenkim mengalami penebalan hanya pada bagian sudut-sudutnya saja, sedangkan sklerenkim mengalami penebalan di seluruh bagian dinding selnya ya. Tuh kita lihat warna coklat-coklatnya lebih merata, lebih tebal, merata. Jaringan dewasa selanjutnya yaitu jaringan pengangkut yang disusun oleh xilem dan phloem. Jaringan xilem ini terdiri atas unsur pembuluh, trakeit, serabut xilem dan parenkim xilem, berfungsi untuk mengangkut air dan garam mineral dari akar ke daun. Jadi ibaratin selang, dia membawa air dari bawah ke atas, yang mana air dan mineral ini akan dilakukan proses fotosintesis pada daun. Selanjutnya jaringan phloem yang terdiri atas unsur tabung tapis, sel pengiring, parenkim phloem, dan serabut phloem. Phloem ini kebalikannya berfungsi mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tumbuh-tumbuhan. Tipe-tipe berkas pembuluh angkut dibedakan menjadi 3, yaitu kolateral, radial, dan konsentris. Kolateral dibedakan lagi menjadi 3, yaitu kolateral terbuka, kolateral tertutup, dan bilkolateral. Yang konsentris juga dibedakan menjadi 2, yaitu amfikribal dan amfipasal. Tipe kolateral terjadi pada berkas pengangkut yang letak xilem dan phloemnya berdampingan. Phloemnya berada di bagian luar dan xilemnya berada di bagian dalam. Kolateral terbuka ditandai dengan adanya kambium yang berada di antara xilem dan phloem. Contohnya yaitu susunan berkas pembuluh angkut pada tumbuhan dikotil. Kambium ada 2, kambium vaskuler dan intervaskuler. Sedangkan kolateral tertutup tidak terdapat kambium di antara xilem dan phloemnya, melainkan terdapat jaringan parenkim.
Tipe berkas pengangkut kolateral tertutup dapat kita jumpai pada golongan monokotil. Tipe bikolateral bila silemnya terdapat di antara dua silem dan phloem. Di antara phloem bagian luar dan silem terdapat kambium, sedangkan antara silem dan phloem bagian dalamnya tidak ada kambium. Di gambar ini kita bisa melihat bahwa A dan B merupakan contoh tipe kolateral terbuka, C dan D merupakan contoh kolateral tertutup, dan E serta F merupakan contoh bikolateral. Sedangkan tipe berkas pembuluh tipe radial itu berkas pengangkut silem dan phloemnya bergantian susunnya, silem phloem sehingga membentuk lingkaran. Radial ini dapat kita jumpai pada akar tumbuhan monokotil dan akar primer dikotil. Ini adalah struktur morfologi dari tipe radial ya, di mana silem dan phloemnya berselang-seling. Selanjutnya yaitu tipe konsentris bila salah satu jaringan pengangkut terletak di tengah-tengah, sedangkan unsur jaringan pengangkut lainnya mengelilingi unsur yang berada di tengah tersebut. Pada tipe konsentris letak silem dikelilingi phloem atau sebaliknya. Tipe konsentris dibedakan menjadi dua, amfikribal dan amfipasal. Amfikribal K, silemnya di tengah, jadi tipe ini letak silem berada di tengah-tengah dan dikelilingi oleh phloem, contohnya pada tumbuhan paku. Sedangkan tipe amfipasal V, phloemnya di tengah dan silemnya mengelilingi phloem, contohnya pada tumbuhan liliaceae. Berikut ini adalah contoh morfologi konsentris, amfikribal dan amfipasal ya. Amfikribal X atau silemnya di tengah, kalau amfipasal V atau phloemnya yang di tengah. Ya, kita bahas organ-organ tumbuhan yang disusun oleh akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Akar ini berdasar bentuknya dibedakan menjadi dua, yaitu akar serabut dan akar tunggang. Sedangkan berdasarkan fungsinya dibedakan menjadi akar gantung, akar tunjang, akar pelekat, dan akar napas. Ini adalah contoh akar tunggang yang biasa berada pada tumbuhan dikotil dan akar serabut yang berada pada tumbuhan monokotil. Berikut ini adalah ilustrasi daripada akar napas, akar gantung, akar tunjang, dan akar pelekat. Akar napas biasanya pada tanaman bakau, akar gantung pada tanaman beringin, dan akar pelekat biasanya pada tanaman sirih-sirihan. Organ selanjutnya yaitu batang. Batang dibedakan menjadi batang berkayu, batang basah, dan batang rumput. Berikut adalah contoh dari batang berkayu, batang rumput, dan batang basah. Organ selanjutnya adalah daun. Daun ini merupakan tempat fotosintesis. Daun dibedakan menjadi daun menyirip, melengkung, menjari, dan sejajar berdasarkan ruas tulang daunnya. Sebenarnya bentuk-bentuk daun banyak sekali ya. Di sini bisa kita lihat ada berbagai macam struktur daun. Ada yang bentuknya lob atau log terbalik, ada yang ujungnya lancip, ada yang tidak lancip ya. Banyak sekali macamnya. Bunga merupakan alat reproduksi atau alat perkembangbiakan. Dibedakan menjadi bunga lengkap dan tidak lengkap. Bunga lengkap yaitu bunga yang memiliki alat kelamin berupa putik dan benang sari, serta perhiasan bunga berupa mahkota bunga dan kelopak bunga. Sedangkan bunga tidak lengkap yaitu bunga yang tidak memiliki salah satu bagian dari bunga lengkap tersebut. Ini merupakan gambaran dari bunga lengkap. Dia memiliki kepala sari, benang sari ya sebagai alat kelaminnya, serta kepala putik dan tangkai putik sebagai alat kelamin betinanya. Juga ada kelopak dan mahkota. Bunga lengkap yaitu pada bunga bakung dan bunga sepatu yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari ya. Sedangkan bunga tidak lengkap itu dapat kita jumpai pada bunga kamboja maupun bunga kelapa. Organ tumbuhan selanjutnya yaitu buah. Buah adalah hasil reproduksi antara putik dan serbuk sari.
Buah dibedakan menjadi buah sejati dan buah semu. Sejati adalah buah yang terbentuk dari bakal buah saja, misalnya buah mangga, jeruk, apel, pepaya, durian. Sedangkan buah semu adalah buah yang terbentuk dari bakal buah dan bagian lainnya. Misalnya buah nangka, cempedak, nanas, nah itu tergolong buah semu. Organ selanjutnya yaitu biji. Biji ini merupakan bakal biji dari tumbuhan berbunga yang telah masak. Biji berfungsi untuk alat perkembangbiakan atau reproduksi dan menyimpan cadangan makanan. Biji dibedakan menjadi dua, yaitu biji terbuka atau gymnospermae dan biji tertutup atau amniospermae. Ini adalah contoh tumbuhan berbiji tertutup, yaitu semangka, kemudian ada anggur, kesemak, alpukat, apel, persik ya. Disebut biji tertutup karena bijinya ditutupi oleh daging buah. Sedangkan biji terbuka, bijinya tidak ditutupi oleh daging buah. Contohnya ini ada tangkil, Genetum genemon. Ada juga pinus, kemudian pakis haji, ginkgo biloba ya, tergolong biji terbuka yang mana bijinya tidak ditutupi oleh daging buah. Demikianlah pembahasan kita mengenai jaringan tumbuhan. Jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.